Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam Islam, pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang penanaman nilai, akhlak, dan ketakwaan. Dan bahkan Al-Quran bukan hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga memberikan panduan tentang media dan sarana pendidikan yang efektif. Salah satunya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 108 mengajarkan bahwa lingkungan pendidikan harus kondusif dalam mendukung pembelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbunahum an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut engkau beribadah di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Dari ayat ini kita belajar bahwa kebersihan fisik dan spiritual adalah fondasi penting dalam menciptakan atmosfer belajar yang khusyuk dan efektif. Sekolah, madrasah, atau pesantren harus dibangun atas landasan ketakwaan dengan suasana yang nyaman, bersih, dan penuh dengan simbol-simbol keislaman. Jadi, sebelum kita menuntut ilmu, pastikan bahwa lingkungan kita bisa mendukung tumbuhnya ilmu yang barokah. Betul sekali. Lingkungan yang bersih dan suci adalah awal yang baik. Tapi dalam pendidikan kita juga butuh yang namanya media pengajaran yang kreatif. Al-Quran sendiri menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-26, Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kalimat yang baik atau yang dikenal dengan kalimat thayyibah diumpamakan seperti pohon yang kuat. Ini mengajarkan kita bahwa metode perumpamaan, analogi, atau metafora bisa membuat konsep iman dan tauhid lebih mudah dipahami. Pendidik harus kreatif menggunakan media visual, cerita, atau perumpamaan agar ilmu lebih mengena di hati peserta didik. Selain itu, dalam Al-Quran An-Nur ayat 36 Allah berfirman yang artinya cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Di sini cahaya atau yang kita kenal dengan nur adalah simbol ilmu dan hidayah. Rumah atau institusi pendidikan harus menjadi tempat yang terang, bukan hanya secara fisik tapi juga spiritual. Lingkungan belajar harus penuh dengan keteladanan, zikir, dan atmosfer yang mendukung tumbuhnya ilmu. Selain media visual dan lingkungan, Al-Quran juga mengajarkan kita pentingnya literasi dan eksplorasi ilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 1 dan 2, Allah bersumpah dengan pena. Namun, demi pena apa yang mereka tuliskan. Pena di sini adalah simbol peradaban ilmu. Aktivitas menulis dan mencatat adalah sarana untuk mengikat, menyebarkan, dan melestarikan ilmu. Di era digital sekarang, pena bisa berarti keyboard, blog, atau media sosial yang kita gunakan untuk menuangkan pikiran yang bermanfaat.
Terakhir, dalam Quran surah Ibrahim ayat 33 Allah berfirman, Dia telah menundukkan bagimu matahari, bulan yang terus-menerus beredar, dan telah pula menundukkan bagimu malam dan siang. Alam semesta adalah laboratorium ilmu terbesar. Allah menundukkan langit, bumi, matahari, dan bulan untuk kita pelajari. Ini adalah ajakan kita untuk mempelajari sains, teknologi, dan fenomena alam sebagai sarana mengenal Allah atau ma'rifatullah. Pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi bisa berupa eksperimen, studi lapangan, atau observasi alam. Jadi, dari Al-Quran kita belajar bahwa media dan sarana pendidikan tidak terbatas pada benda fisik, tapi juga meliputi lingkungan yang suci, metode yang kreatif seperti perumpamaan, cahaya ilmu, dan aktivitas dalam tubuh, serta semangat literasi dan eksplorasi alam semesta sebagai bentuk ibadah. Mari kita jadikan setiap sarana pendidikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati, dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ingatlah bahwa ilmu tanpa adab bagi api tanpa kayu bakar, dan pendidikan tanpa nilai ibadah bagai tubuh tanpa ruh. Semoga kita semua menjadi hambanya yang senantiasa haus akan ilmu, kreatif dalam menyampaikannya, dan ikhlas dalam mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi